Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Alamsyah sebagai moderator kelompok 5 ingin memaparkan materi mengenai ontologi dakwah. Materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Elsa Putri Pratama. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri Pratama, NIM 2020504059. Di sini saya akan menjelaskan materi kami mengenai pengertian ontologi dakwah. Secara bahasa, kata ontologi dibagi menjadi dua, yaitu ontos, sesuatu yang berwujud, dan logos, ilmu atau teori. Secara istilah, ontologi adalah ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada, yang merupakan kenyataan terakhir bagi yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Sedangkan kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'ah yad'u dakwan, yang artinya adalah menyeru dan mengajak. Secara istilah, dakwah bisa diartikan sebagai mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dari pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa ontologi dalam filsafat dakwah Islam adalah pemahaman atau pengkajian tentang wujud hakikat dakwah Islam dari segi hakikat dakwah Islam itu sendiri dalam mengkaji problem ontologis dakwah yang juga menjadi perhatian filsafat dakwah. Bidang kajian ilmu dakwah bersifat empirik dalam hal ini harus dibedakan dari kajian ilmu agama yang juga membahas hal-hal yang tidak empirik dalam pengertian tidak dapat dijangkau dengan pengalaman. Jika ilmu agama mengkaji hal-hal seperti ketuhanan, hari kiamat, dan yang sejenisnya, maka ilmu dakwah mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, sosial, kehidupan keagamaan, pemikiran, budaya, estetika, dan filsafat, di mana kesemua hal di atas dapat diverifikasi atau diuji langsung atau empirik. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kedua langsung saja dijelaskan oleh Hariska Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hariska Khairunisa dengan NIM 2020504069 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ontologi dakwah. Ketika berbicara mengenai ontologi dakwah, maka ada 3 hal mendasar yang harus dilihat secara cermat dalam kajian tersebut. Yang satu, manusia. Manusia sebagai pelaku dan penerima dakwah. Pertanyaan tentang siapakah manusia itu telah muncul sejak manusia berada di muka bumi, dan jawabannya disusun sesuai dengan perkembangan pola pikir dan pengetahuan manusia itu sendiri. Manusia dalam pandangan Al-Quran dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lain, dan diangkat derajatnya sebagai makhluk yang mengungguli alam surga bahkan malaikat sekalipun. Akan tetapi dalam beberapa tempat manusia juga direndahkan derajatnya. Hal ini karena manusia dilengkapi dengan sifat yang baik dan buruk. Sedangkan manusia dalam pandangan dakwah pada hakikatnya adalah bahwa manusia dicipta dalam kondisi yang cenderung pada agama Allah. Hal ini telah ada sejak manusia dalam kandungan, di mana manusia telah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya, sehingga Allah melengkapi manusia dengan 2 fungsi utama, yaitu sebagai khalifah dan sebagai kehambaan. 2. Islam sebagai pesan dakwah. Untuk menjaga eksistensinya sebagai 2 dimensi, maka manusia membutuhkan 2 hal dasar yang harus dipenuhi, yaitu material, sandang, pangan, papan, dan spiritual. Agama secara pasti memberikan jawaban atas pertanyaan manusia yang berkaitan dengan ketuhanan, yang dijelaskan dalam ajaran akidah yang berisi tentang siapa Tuhan yang sebenarnya yang harus disembah. Yang ketiga, dakwah dan hidayah. Hidayah merupakan penjelasan dan petunjuk Allah yang akan menyampaikan kepada tujuan, sehingga meraih kemenangan di sisi Allah. Dalam hal ini, hidayah Tuhan yang berupa ajaran Islam akan sampai kepada manusia itu melalui proses. Maka dalam proses inilah dakwah berperan sentral. Baiklah, materi ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kepada saya sendiri disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Alamsyah dengan nomor NIM 2020504067. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang landasan ontologi ilmu dakwah. Landasan ontologi adalah menelaah apa yang hendak diketahui melalui penelaah itu. Dengan kata lain, apa yang menjadi bidang telaah ilmu dakwah berlainan dengan agama, maka ilmu dakwah mengatasi dirinya kepada bidang-bidang yang bersifat empirik, dan pemikiran objek ini tentunya berkaitan dengan aspek kehidupan manusia, sosial, kehidupan agama, pemikiran budaya, estetika, dan filsafat yang dapat diuji atau diverifikasi. Ilmu dakwah mempelajari dan memberikan misi yang berkaitan dengan Islam bagi kehidupan manusia. Berdasarkan objek yang ditelaah, maka ilmu dakwah dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan yang sifatnya empirik maupun pemikiran. Secara garis besar, ilmu dakwah mempunyai 3 asumsi mengenai objeknya. Yang pertama yaitu bahwa objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain.
Asumsi kedua, bahwa kegiatan ilmu dakwah di samping menyampaikan misi ajaran Islam, juga mempelajari tingkah laku satu objek dalam kegiatan tertentu. Asumsi ketiga, bahwa suatu gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Di samping asumsi-asumsi tersebut, dakwah sebagai ilmu atau ilmu dakwah mengandung dua aspek yang pokok, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Aspek fenomenal menunjukkan ilmu dakwah yang mengewajantahkan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Sedangkan aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu dakwah disebut sebagai ilmu pengetahuan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi landasan ontologi ilmu dakwah. Mohon kurangnya apabila banyak kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.